gue Sonya. I love books, shop, and everything about my son. So, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu review buku Roald Dahl Splendiferous Story Collections yang terdiri dari 4 buah buku sekaligus. Yang pertama yaitu Fantastic Mr. Fox dan George's Marvelous Medicines yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, di video yang ini kita bakalan bahas Charlie and the Chocolate Factory dan James and the Giant Peach. Sebelum kita masuk ke reviewnya, silahkan klik subscribe, like, dan juga komen di video ini untuk mendukung channel ini semakin berkembang dan bikin gue semangat buat bikin video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat. Buku-buku dari Roald Dahl ini sebenarnya udah nemenin gue sejak usia 13 tahun. Dan gue ngerasain tumbuh bersama buku Roald Dahl itu banyak membantu gue sih. Jadi gue kayak punya punya teman, terus ada seseorang yang nemenin berpetualang, nemenin atau gue yang nemenin dia gitu berpetualang. Dan dia temen yang nggak bisa ngomong kan, dia temen yang juga nggak menghakimi gitu. Dan kadang kita sebagai anak kecil butuh temen yang kayak gitu juga, bahkan dewasa nggak sih? Jadi kita memang butuh orang yang selalu ada tapi tidak menghakimi kita, tidak berprasangka gitu. Nah, itu asik banget sih. Thank you for Roald Dahl, the first world storyteller. Baik, kita masuk ke buku yang ketiga, yaitu Charlie and the Chocolate Factory. Yay! Aduh, buku ini manis banget sih kelihatannya tuh. Bener-bener seperti permen, berwarna-warni tiap lembarnya. Dan dia masih punya illustrationnya by Quentin Black tadi, dan bahannya juga sama. Dia terdiri dari 146 halaman 146 halaman dan ada 30 bab. Nah, diterbitkan pertama kali di tahun 1964. Wow, ini bukunya lebih tua daripada Fantastic Mr. Fox dan George and Marvelous Medicine sih. Tahun 1964 ditulisnya, udah lama banget. Jadi Charlie and the Chocolate Factory ini bercerita tentang sebuah pabrik coklat legendaris yang dimiliki oleh Mr. Willy Wonka. Nah, itu coklatnya nggak ada satupun orang di dunia ini yang nggak suka sama coklat buatan Mr. Willy Wonka ini. Tapi suatu hari beredar kabar kalau pabriknya itu ditutup. Nah, pabriknya udah nggak beroperasi lagi. Katanya ada mata-mata gitu dari pegawainya si Mr. Willy Wonka. Akhirnya dia mengambil keputusan tersebut. Tapi tiba-tiba Mr. Willy Wonka membuka lagi pabrik coklatnya, beroperasi lagi seperti biasa gitu. Dan wangi coklatnya kecium di seluruh negeri gitu kan. Terus pabriknya juga berbunyi lagi, ada lagi kegiatannya jelas di dalamnya. Tapi yang uniknya pabrik ini nggak pernah dibuka gitu. Pabrik ini selalu terkunci, jadi nggak ada orang yang masuk, nggak ada juga orang yang keluar dari pabrik ini. Dan itu benar-benar bikin seluruh dunia penasaran sebetulnya sama pabrik coklat Mr. Willy Wonka. Hingga suatu hari Mr. Willy Wonka ini mengumumkan dia akan membagikan 5 buah golden ticket buat 5 orang anak yang beruntung, dan nanti bisa jalan-jalan di pabrik coklatnya, mengunjungi dan lihat semua proses dari coklatnya itu seperti apa bikinnya, dan hal-hal seru lainnya yang bisa terjadi di dalam pabrik coklat tersebut gitu. Tapi sayangnya ini cuman buat 5 orang anak yang beruntung aja gitu. Dan yang paling menggiurkan lagi, nanti anak yang beruntung itu gak sekedar jalan-jalan doang di pabriknya. Mr. Willy Wonka menjanjikan coklat yang bisa dimakan seumur hidup sama anak-anak ini. Jadi kalau coklat pemberiannya habis, bisa di-reload lagi. Oh my god, coklat gak habis-habis seumur hidup, men. Gak perlu beli. Dan akhirnya semua anak-anak di dunia benar-benar terobsesi untuk memenangkan si golden ticket ini gitu. Dan mereka berlomba-lomba dong beli coklatnya, karena semakin banyak, semakin sering kamu beli coklat, semakin gede kesempatan kamu untuk memenangkan golden ticketnya gitu.
Tapi tidak demikian halnya dengan Charlie, si tokoh utama di buku ini. Charlie itu benar-benar doyan banget coklat. Tapi sayangnya dia terlahir dari keluarga yang sangat miskin, diceritakan di buku ini. Dan dia tinggal bersama ayah, ibu, dan 2 orang kakek dan 2 orang nenek di rumah yang reot gitu kan. Sampai-sampai di sana cuman ada 2 buah kasur dan hanya ditempati oleh kakek neneknya saja gitu. Sementara Charlie dan kedua orang tuanya tidak tidur di kasur, saking tidak punya uangnya mereka gitu. Dan yang bekerja hanyalah Mr. Charlie di situ, yang lainnya nggak bekerja diceritakan. Dan bahkan Charlie cuma bisa punya kesempatan 1 kali seumur hidup, 1 kali setahun untuk membeli coklat. Nah, kapan? Yaitu hari ulang tahunnya. Dan kebetulan banget hari ulang tahunnya itu udah deket kan, udah deket dari pengumuman si 5 golden ticket ini gitu. Dan Charlie sebetulnya di dalam hatinya yang paling dalam sangat berharap dia bisa memenangkan salah satu dari 5 tiket itu, which is sangat-sangat mustahil kalau orang-orang berpikirkan. Dia hanya punya 1 kesempatan aja beli coklat. Sementara anak-anak yang lain di luar sana bisa jadi punya kesempatan yang jauh lebih besar dari Charlie. At least dia bisa beli coklat Willy Wonka lebih dari sekali gitu. Sementara itu anak-anak yang lain di luar sana bisa jadi punya kesempatan yang jauh lebih besar dari Charlie. At least dia bisa beli lebih dari 1 buah coklat dalam setahun, gak seperti Charlie kan. Ternyata Charlie berhasil memenangkan golden ticket kelima. 10 5, yeay. Duh, gue seneng banget ternyata Charlie berhasil dengan cara-cara yang sebenarnya gak terlalu kepikiran gitu kan. Nah, akhirnya di buku Charlie and the Chocolate Factory ini gue paling suka deskripsi dari Roald Dahl soal pabriknya itu seperti apa, kemudian cara-cara dia bikin coklatnya, tekniknya gimana, bahan-bahannya gimana, dan yang paling asik itu adalah karyawannya, pegawainya tuh, oh my god, itu unik banget sih. Kalian beneran harus baca Charlie and the Chocolate Factory ini. Dan bahkan dia udah ada filmnya sih, dia udah ada filmnya yang dibintangi sama Johnny Depp kalau gue nggak salah. Nah, itu karyawannya luar biasa sih. Dan akhirnya petualangan dari 5 orang anak yang menang golden ticket ini pun dimulai gitu. Mereka akhirnya diajak lah tuh kan sama si Willy Wonka untuk ngelihat pabriknya, segala-gala prosesnya. Dia juga ngasih tahu karyawan-karyawannya yang unik itu tadi. Setelah beberapa lama mereka mengunjungi pabrik, jalan-jalan, mengitari pabrik tersebut, satu persatu sifat-sifat buruk dari anak-anak tersebut yang 5 orang ini keluar gitu kan. Dan akhirnya yang bikin gue ketawa juga itu cara-cara Willy Wonka menghukum anak-anak ini secara tidak langsung ya. Dia nggak menghukum yang punish gitu, pokoknya baca aja deh itu kayak gimana dia ngehukum, dan anak-anak itu dapat pelajaran dari sifat-sifat mereka, karakter-karakter mereka di situ. Gue tuh ngebayangin cara Mr. Willy Wonka ini bertutur tuh sangat khas sih, dan dia juga punya selera humor yang unik dan aneh kadang-kadang. Dan kamu bisa lihat ya di situ kayak ada tulisan di pintu-pintu dari storage roomnya yang mengundang tawa sebetulnya. Jadi emang unik banget sih karakter Willy Wonka ini. Dan seperti 2 buku sebelumnya, Charlie and the Chocolate Factory ini ditulis dengan sangat apik dan baik sama Roald Dahl, dan gue kasih bintang 4 dari 5 buat buku yang ketiga ini. Oke, bentar lagi kita bakalan masuk ke buku yang terakhir, yaitu James and the Giant Peach. Ini dia, James and the Giant Peach. Dia terdiri dari 122 halaman dan 37 bab. Lumayan tebal, tapi nggak terlalu tebal juga dari yang lainnya. Pertama kalinya diterbitkan di tahun 1961. Nah, jadi ceritanya di buku ini ada seorang anak lelaki, tokoh utamanya bernama James, dan dia ini tiba-tiba hidupnya berubah saat dia umur 4 tahun. Sebelumnya dia punya hidup yang aman, nyaman, dan tentram sama kedua orang tuanya. Tapi saat itu ada sebuah kejadian yang agak aneh. Jadi kedua orang tuanya ini dimakan oleh rhinoceros di London karena
ceritanya rhinoceros ini kabur dari London Zoo. Terus kedua orang tuanya ini dimakan dan akhirnya James jadi yatim piatu saat itu. Hingga James harus tinggal bersama kedua bibinya, yaitu bibi Spiker dan bibi Sponge. Nah, di saat itulah kehidupan yang menyedihkan dimulai gitu. Kedua bibinya ini diceritakan sangat abusive, jadi mereka sering melontarkan kata-kata yang kasar ke James. Jadinya James juga tidak boleh bermain dengan anak-anak yang lainnya. Padahal di bawah rumahnya, jadi ceritanya rumahnya itu di perbukitan, terus di bawahnya itu ada pantai yang indah banget dan banyak sebenarnya anak-anak yang main di situ, tapi James sama sekali nggak boleh menginjakan kaki di pantai tersebut gitu. Hingga suatu hari ada hal yang aneh, yaitu James ketemu sama seorang asing gitu. Jadi dia memberikan suatu benda di dalam bungkusan gitu kepada James. Dia kasih ke James kan, ini adalah benda yang sangat luar biasa, dan kalau kamu memiliki ini, itu hal-hal yang aneh bakal terjadi, aneh tapi luar biasa gitu. Dan kamu harus segera pulang dan jangan sampai ketahuan gitu kan sama kedua bibimu gitu. Dan si James ini dengan sangat bersemangat dan penasaran banget gitu kan sama si benda ini, karena kata si orang asing yang memberikan benda ini bahwa hal pertama yang ditemui sama benda ini akan mengeluarkan sifat-sifat aneh atau akan ada kejadian-kejadian aneh yang sama sekali nggak kepikiran sama kita gitu. Apapun itu, baik itu serangga, pohon, tanaman, apapun. Tapi saking bersemangatnya James, dia berlari sekencang-kencangnya dan James itu jatuh. Juga si benda asing itu juga bertebaran di tanah gitu kan. Oh my god, Jamesnya jadi sedih, padahal dia udah menjaga dengan sepenuh hati gitu, jangan sampai ketahuan sama bibinya. Rencananya mau langsung lari terus sembunyiin di kamarnya kan, tapi semua terjadi di luar rencananya James. Benda asing tersebut kayak semacam biji-bijian gitu berserakan di tanah, dan kebetulan di tanah itu ada sebuah pohon peach yang udah tua tapi nggak pernah berbuah sama sekali sebetulnya si peach ini. Nah terus bibinya menemukan sesuatu yang aneh karena itu kan masih berada di lingkungan rumahnya ya. Bibinya menemukan, wow, kenapa tiba-tiba pohon peach ini jadi berbuah gitu kan, padahal udah bertahun-tahun lamanya peach ini sama sekali nggak pernah berbuah gitu. Dan yang anehnya lagi, dalam hitungan detik aja peach itu tumbuh, buahnya lama-kelamaan membesar dan gak bisa dihentikan sama sekali hingga jadi seperti buah peach raksasa gitu kan. Nah kedua bibinya ini ingin menjadikan peach raksasa ini untuk pemasukan buat dia, buat jadiin uang gitu kan. Sementara James itu dikurung di kamarnya dan gak boleh keluar sama sekali. Banyak hal-hal aneh yang terjadi sampai si James ini ketemu sama serangga-serangga yang bisa bicara, serangga-serangga yang aneh yang berada di dalam buah peach tersebut. Jadi serangganya hidup di dalam peach itu gitu. Dan asik banget bukunya, sumpah. Itu imajinasinya Roald Dahl bisa bikin tema seperti ini, bisa bikin jalan cerita seperti ini, dimana James yang tadinya hidupnya sangat-sangat sepi, menyedihkan, dan akhirnya dia kayak punya teman-teman serangga-serangga tadi yang bisa bicara, dan kemudian mereka kayak kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan peach yang semakin lama semakin besar ini gitu. Dan gue suka endingnya itu benar-benar happy ending sih menurut gue. Sebetulnya keempat buku yang ditulis sama Roald Dahl di Splendiferous Story Collection ini klasik ya, dan semuanya itu gue suka banget. Kenapa? Pertama itu benar-benar mengasah imajinasi terutama untuk ke anak-anak ya, imajinasi anak yang hal-hal yang terlihat sederhana itu wow bisa jadi luar biasa, bisa punya petualangan yang keren banget. Dan satu hal yang gue highlight di buku-buku Roald Dahl, terutama di 4 cerita di Story Collection ini, itu nggak semuanya menyenangkan ya, nggak yang happy berwarna-warni gitu, karena kebanyakan juga tuh malah kelam sebetulnya, kayak menceritakan soal kematian, soal perilaku abusif dari orang dewasa, kemudian hal-hal yang
tidak menyenangkan terhadap anak-anak, terus juga ada kemiskinan diceritakan di situ. Tapi menurut gue itu bagus, jadi memperkaya khasanah dari anak-anak kita saat membaca buku. Tapi menurut gue kita sebagai orang tua sebaiknya dalam membaca buku Roald Dahl ini untuk pertama kalinya kita kayak nemenin anak gitu. Jadi kita bisa jelasin di sana kenapa bisa bibinya ini berkata kasar gitu, kok bisa dia abusive ke si James gitu. Karena gue pikir barangkali anak-anak kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, loh kok bibinya seperti ini, padahal kan mereka orang dewasa. Bukankah harusnya orang dewasa, apalagi mereka keluarga, itu mereka berlaku baik kepada James gitu. Tapi ternyata di cerita ini enggak. Nah, mungkin kita bisa mempersiapkan jawaban juga sebagai orang tua kalau tiba-tiba anak bertanya, ini kenapa, itu kenapa gitu kan. Kemudian bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap orang asing, karena di cerita ini memang ada orang asing yang tiba-tiba datang dan memberikan sebuah benda yang juga kita nggak tahu isinya apa, dan dia pesan nggak boleh kasih tahu ke kedua bibinya gitu kan. Nah, supaya cerita ini juga tetap relevan sama kehidupan modern sekarang, itu harusnya anak-anak kita bersikap seperti apa kalau ada orang asing yang menawarkan sesuatu dan bilang jangan kasih tahu ke orang tua kamu atau ke orang dewasa yang ada di rumahmu. Karena James and the Giant Peach ini juga gue suka banget, merangsang imajinasi, ceritanya seru, asik banget, dan wow, very fun, dan banyak petualangan-petualangan yang sama sekali nggak kepikiran di dunia nyata ini. Gue mau kasih ini 4 bintang. Jadi semua bukunya gue kasih 4 bintang. Tapi seperti yang gue janjikan di awal video, gue bakalan kasih tahu buku yang mana yang paling gue suka dari keempat buku ini dan kenapa. Jadi buku yang paling favorit buat gue dari keempat buku ini adalah George and Marvelous Medicines. Yeay. Bukunya tipis sih sebetulnya, dimana sebetulnya yang lebih terkenal kan Charlie and the Chocolate Factory. Gue suka, tapi nomor 1 yang paling gue suka di Splendiferous Story Collection ini adalah George and Marvelous Medicine. Itu benar-benar keren sih menurut gue, dan itu lucu. Gue suka karena lucu, gue banyak ketawa di bukunya. Gue suka banget caranya si George untuk memecahkan masalah-masalahnya di situ. Gimana ide-ide gilanya supaya neneknya ini dapat pelajaran atau dia jadi lebih baik lagi. Terus yang paling asik lagi dari George and Marvelous Medicine itu endingnya yang sangat mengagetkan sih menurut gue. Oh, endingnya begini gitu. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung video. Thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa nonton part yang pertama ya. Ini adalah video part kedua dari review Roald Dahl Splendiferous Story Collections. Thank you so much for coming and bye-bye.